Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh masjid Assalam, insyaallah semuanya istiqomah memakmurkan masjid sampai pagi hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai ngaji bersama malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun saat ini masih bulan Syawal atau sudah bulan Dzulqa'dah? Syawal ya. Kok terakhir insyaallah pantasan hari ini kok banyak undangan Syawalan apa itu? Ada 5 undangan hari ini. 1 Syawalan di Masjid Assalam. Yang terakhir jam 8 di MUI Kota di pondoknya Yai Baidowi. Jam 10 di guru-guru TK Pembina UI. Sore di Pertukangan PRA Pertukangan. Malam di kalau Isak di RW 10 dari Mandi. Karena masih halal bihalal Syawalan, maka pagi hari ini sedikit saya akan menyampaikan tentang yaitu ya hal-hal bihalal itu, tentang Syawalan apa itu, biar nanti bermakna. Saya carikan dulu. Jadi gini Bapak Ibu, halal bihalal itu tidak hanya sekedar salam-salaman. Karena ada orang yang berjabat tangan, tapi hanya tangannya yang berjabat tangan, berjabatan, tapi wajahnya tidak menunjukkan orang itu ikhlas dalam berjabat tangan. Buktinya ya wajahnya masih merengut, masih mengkutuk, masih nyabrut. Terus kata-katanya juga tidak ikhlas, saya maafkan tapi saya tidak bisa melupakan. Jadi berjabat tangannya belum dari hati, belum dari hati. Juga tidak sekedar berkunjung ke rumahnya, karena banyak orang-orang yang berkunjung sibuk dengan pamer tasnya yang baru. Mumpung dia tasnya baru, kemana-mana kan dibawa. Sibuk dengan bajunya yang baru, apalagi saringgit dengan suaminya. Sibuk dengan mobilnya yang baru, sehingga meskipun macet, meskipun tetap berangkat karena membawa mobil yang baru. Jadi halal bihalal itu soal hati, soal hati.
Ini soal hati. Ada kisah, tapi kisah ini tidak diakses-ari Bapak Ibu, di daerah Kanada. Saya jauhkan biar jenengan tidak mencari. Kalau diakses-ari kan jenengan sokong ini. Ada seorang ibu yang sudah sepuh pergi ke kebun binatang. Ibu tadi setelah masuk di kebun binatang langsung menuju ke kandang singa. Singa itu kan binatang buas. Setelah sampai di kandang singa, Bapak Ibu tadi itu memukul-mukul teralis besi, teng 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 teng. Maka menoleh silah singa tadi, kemudian bangun dari tidurnya dan lari menuju ibu tadi. Dikeluarkannya lah tangannya singa tadi, bukan untuk menerkam, bukan untuk mencakar ibu tadi, tidak. Justru singa tadi itu memeluk ibu tadi dengan penuh dengan kasih sayang. Ya, yang jadi pertanyaan, punya apa ibu ini tadi sehingga singa yang sebesar itu, yang binatang buas itu, tidak menerkam ibu tadi, tidak mencakar ibu tadi, justru memeluk ibu tadi. Apakah ibu tadi karena cantik, baunya wangi, sehingga singa tadi memeluk itu? Singa ini jantan Bapak Ibu. Apakah ibu ini tadi karena tasnya mahal, kemudian memeluk ibu tadi? Apakah ibu ini tadi karena istrinya pejabat, ya sehingga ingin selfie sama ibu tadi? Kan kalau kedatangan pejabat, kedatangan nama orang terkenal kan biasanya kan sukanya selfie, ya lebih sibuknya selfie. Di saya kalau sering kasus hari nggak ada yang ngajak selfie saya, sudah benar. Apakah ibu tadi itu karena gelarnya panjang sehingga singa tadi itu memeluk ibu tadi? Tidak Bapak Ibu. Ibu tadi itu punya dua. Satu, punya kasih sayang. Dua, punya keikhlasan. Karena ibu tadi itu punya kasih sayang dan keikhlasan terhadap singa ini, sehingga singa ini tunduk kepada ibu tadi. Nah, ceritanya singa ini dulu itu pernah diasuh, mau dipelihara sama ibu tadi Bapak Ibu. Kecilnya itu telah dipelihara oleh ibu tadi. Dan setelah besar kemudian diserahkan kepada pemerintah dan dimasukkan ke dalam kebun binatang. Nah itu ketika noleh kok ibu itu yang datang, maka segera larilah singa tadi kemudian memeluk karena kangen kepada ibu tadi. Nah pertanyaannya, mengapa bapak-bapak tidak tunduk kepada ibu-ibu? Karena kurang kasih sayang. Kenapa anak-anak kita tidak tunduk kepada orang tua? Karena kurang kasih sayang. Nah gitu Pak, kalau orang itu memiliki kasih sayang dan keikhlasan, siapapun akan tunduk kepada orang itu. Mengapa umat Islam yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu, tidak pernah tahu gambarnya Nabi, tapi orang itu begitu taat kepada Rasulullah? Karena Nabi punya kasih sayang dan punya keikhlasan. Punya kasih sayang dan punya keikhlasan. Bukan dengan Bapak Ibu, kenapa kok ikhlas rela datang ke masjid pagi-pagi, yang dingin, yang masih ngantuk? Mengapa dengan ikhlas rela membaca Al-Quran setiap hari? Mengapa Bapak Ibu rela keluar biaya mahal untuk berangkat haji, padahal tidak pernah ketemu Nabi? Karena Nabi punya kasih sayang dan keikhlasan. Itu begitu juga Bapak Ibu ketika kita itu berhalal bihalal, silaturahim. Kalau dua hal itu yang kita utamakan karena kasih sayang, karena keikhlasan,
maka nanti akan terwujudlah kesolehan sosial seperti judul ini, ya, sosial. Nah, mengapa Bapak Ibu yang bahagia? Halal bihalal ini dengan Idul Fitri itu ada kaitan erat, ada hubungannya yang sangat erat. Mengapa kok halal bihalal itu adanya setelah Idul Fitri? Kenapa kok diadakan setelah Idul Fitri? Karena Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian jiwa. Setelah jiwa ini kotor karena dosa, ya, mungkin selama setahun dari Syawal hingga Ramadan lagi itu banyak dosanya. Kemudian Allah menghapus dosa-dosa hamba tadi, jiwa-jiwa tadi, karena hamba tadi itu menunaikan ibadah puasa, kemudian menunaikan sholat taraweh, membayar zakat dan sebagainya. Maka dengan puasa, dengan sholat taraweh, dengan zakat dan ibadah-ibadah yang lain itu Allah menghapus dosa-dosa hambanya, sehingga jiwa yang bersih, yang kotor tapi menjadi suci kembali, ya, menjadi suci kembali. Jangan seperti pesantren Az-Zaitun gitu, yang siapa itu Bapak Ibu Syekh Panji Gumilang itu mosok dengan puasa sebulan saja bisa menghapus dosa. Apa sulitnya Allah untuk menghapus dosa hambanya? Ya, apa sulitnya bagi Allah? Bukankah ada orang yang membunuh 100 orang, kemudian orang tadi hanya berangkat menuju suatu tempat untuk bertaubat. Orang tadi belum sampai ke tempat yang itu sudah meninggal, Allah sudah membersihkan dosanya. Kan nggak sampai 1 bulan Bapak Ibu, kan mudah bagi Allah. Karena innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah itu yang kedua, halal bihalal itu kenapa Idul Fitri berkaitan dengan halal bihalal? Kalau Idul Fitri itu kembali suci karena Allah menghapus dosa-dosanya hamba tadi, dosa yang berkaitan dengan Allah. Sedangkan dosa yang berhubungan dengan sang manusia tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan, tidak bisa terhapus dengan sholat taraweh, tidak bisa dihapus dengan membaca Al-Quran, tapi harus saling memaafkan. Nah, memaafkan itu Bapak Ibu, ternyata halal bihalal itu pernah juga dilakukan oleh Nabi. Mungkin namanya nggak halal bihalal ya. Halal bihalal itu kan intinya saling maafkan nih. Meskipun halal bihalal itu sekarang itu sudah pudar dari tujuan itu, hanya sekedar kumpul-kumpul kemudian makan-makan pulang salam-salaman gitu ya. Coba perhatikan kisah ini Bapak Ibu. Nabi SAW di akhir hidupnya itu menjelang beliau wafat, itu mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan sahabatnya, mengumpulkan orang-orang yang dulu pernah bergaul dengan Nabi. Setelah kumpul, ya, Nabi dulu punya tempat kumpulnya Nabi ya di masjid ya. Di masjid belum punya aula, belum punya gedung dakwah gitu ya Nabi. Gedung serbagunanya Nabi itu ya masjid. Dikumpulkanlah semuanya ke masjid, Masjid Nabawi. Kemudian setelah kumpul Nabi naik ke atas mimbar. Apa yang disampaikan Nabi, wahai saudara-saudaraku, wahai keluargaku, jika selama saya bergaul, selama saya hidup punya kesalahan, tolong dimaafkan. Jika ada yang perlu diselesaikan dan Bapak Ibu harus membalas kesalahan saya itu, silahkan dilakukan juga hari ini. Nah, kemudian dalam kisah itu kan berdirilah sahabat yang bernama Ukasah. Ya, yang bawah sendiri ini ada sahabat yang bernama Ukasah. Memanfaatkan situasi itu Bapak Ibu, berdirilah Ukasah mendekat kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ketika suatu peperangan Nabi memacu untanya. Kalau memacu unta itu kan bukan digas ya, kemudian lari kencangan, tapi kan dipukul, dicambuk, ya, dipecut. Kalau orang Jawa kan dipecut, dicambuk, dipecut, kemudian
unta tadi itu lari kencang. Nah, ketika Nabi menyambut untanya itu, cambuknya Nabi itu nyampluk tubuhnya Ukasah. Ceritanya apa ya? Ya, nyampluk tubuhnya Ukasah. Ya Rasulullah, saya ingin membalas. Rasulullah, para sahabat itu gemes sebaik melihat Ukasah itu. Kok nggak saken gitu? Ya, kok nggak kasihan dengan Nabi yang sudah sepuh. Sehingga mau ada sahabat yang mau mencegah Ukasah itu, Nabi mengatakan jangan, biarkan saja, jangan dicegah Ukasah, biarkan, ya biarkan. Maka dikasihlah cambuknya Nabi itu kepada Ukasah, dan Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, ketika tubuh saya terkena cambuknya Nabi, kondisi tubuh saya atau badan saya tidak pakai baju, maka saya juga ingin Nabi membuka bajunya. Kurang ajar ya kasar Nabi disuruh buka bajunya. Masya Allah, setelah Nabi itu buka bajunya, yang tampak itu adalah tubuhnya Nabi itu kulitnya putih, bersih, wangi ya. Kalau tubuh saya bersih itu karena kakek koyuk Bapak Ibu, sehingga kelihatan putih. Masuk angin, ikutan waras, tempel koyuk ya, kelihatan putih itu. Nah, setelah itu Ukasah kemudian melemparkan pecutnya, ya, cambuknya, dan merangkul tubuhnya Nabi, menciumi tubuhnya Nabi yang putih. Itu modusnya ngoten Ukasah itu. Modusnya ngoten. Karena Ukasah berkeyakinan siapa yang bersentuhan dengan kulitnya Nabi, maka haram baginya masuk neraka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu pernah dilakukan Nabi kata itu, mengumpulkan keluarga sahabat kemudian minta maaf, saling maaf memaafkan. Kalau sekarang diberi judul halal bihalal, halal bihalal. Jadi boleh mengumpulkan orang, kumpul-kumpul kemudian saling maaf memaafkan. Kan lebih enak daripada berkunjung dari rumah ke rumah, kan kesuwen lebih, kesuwen. Sudah kesuwen mendapat jajan. Atau mungkin hanya itu, ini Pak Hasan ini, wis melempem pisan, jari ini pembuangan kok isinya maning, itu pembuangan masalah. Nah sekarang Pak Ibu, apa pentingnya kita berhalal bihalal untuk kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat? Nah itu makanya supaya bermakna teman. Mari kita berhalal bihalal yang bermakna untuk kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, halal bihalal itu mengingatkan kepada kita akan pentingnya menjaga kesucian jiwa. Nah, kalau sudah disucikan oleh Allah jiwa ini dari dosa, jangan dikotori lagi. Ya, jangan dikotori lagi. Begitu juga dosa dengan sama manusia, jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat salah, jangan diulangi lagi, jangan diulangi lagi. Nah sekarang ini tuntunannya Bapak Ibu, pedomannya supaya kita berhalal bihalal yang bermakna. Ini kan ayat halal bihalal ya, Ali Imran 133, 134 itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidh wal 'afwi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana ini Bapak Ibu? Jadi halal bihalal itu supaya bermakna satu, mohon ampun kepada Allah maupun kepada manusia itu jangan ditunda-tunda. Kan pesannya Allah, wasari'u, bersegeralah. Segera itu ini perintah. Kalau dalam Islam itu semua perintah itu wajib, ya, harus dikerjakan. Perintahnya Allah apa? Bersegera. Jangan menunggu minta maaf tahun depan. Bener ya tak jalan nang wong tak jalan sepuro. Yang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita tunda, besok kita tunda tahun depan, apakah ada jaminan kita masih hidup? Ini pertanyaan seperti itu. Kalau nggak ada jaminan, ya segera dilakukan, jangan
keduluan mati. Wasari'u itu kan artinya lomba. Lomba itu disi-disian, disindi antara mati dengan minta maaf itu. Jangan keduluan mati sebelum minta maaf. Maka perintahnya wasari'u. Kalau sudah mati, angel urusannya Bapak Ibu. Ya, angel urusannya. Baik yang mati itu kita yang mau minta maaf maupun yang mau kita mintai maaf itu. Bagaimana kita minta maaf pada orang yang sudah mati? Datang ke kuburan. Mbak ngapunten gini. Oh iya, apa mau melayu jenengan Bapak Ibu nanti. Oh tidak, teman-teman gitu ya. Nanti melamar jenengan lari nanti nggak bisa, sudah nggak bisa lagi. Makanya bersegera. Ya, jangan berspekulasi terhadap umur. Wa man nu'ammiru naqisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, niscaya kami akan kembalikan ke asal kejadiannya. Hidup itu kata Allah dalam surat Yasin 68 itu nasihat Allah yang pertama Bapak Ibu ya. Jika usia manusia itu bertambah, maka hakikatnya jatah umurnya itu berkurang. Jatah umurnya itu berkurang. Kalau jatah umur manusia katakanlah 60 tahun, kalau sudah mencapai 40 tahun usianya berarti sudah berkurang 40 tahun, kurang 20 tahun. Kalau orang itu umurnya sudah 58 tahun seperti saya ya, 58 tahun, kok umurnya jatahnya 60 tahun kan tinggal 2 tahun umur saya. Ya tinggal 2 tahun. Kalau umur saya sudah 59 tahun 11 bulan, berarti kurang sebulan kan ngoten. Itu nasihat Allah ngoten di dalam surat Yasin 68 itu. Jika umur bertambah, hakikatnya jatah umur berkurang, hilang. Tapi sering saya matur kepada Bapak Ibu, orang itu kalau kehilangan umur mboten pati sedih. Biasa. Mendinten umure kalong iki lho, mboten sedih. Ya. Mboten sedih blas. Tapi kalau yang hilang uangnya, ini bingung Bapak Ibu. Bantal diwolak-walik ning telu iki. Sing goleki. Lemari dibuka bolak-balik dompet tas kuwi diduduk dibuka nanti duit kuwi. Ini kok gak tuku apa-apa, tapi kok gak on. Ya, itu dicari bingung sampai benar sakit sehari, buatan kesal sehari. Kenapa nggak mau tidur? Karena nggak ngantuk boleh duit. Buatan kesal dahar. Kok nggak kelendahan? Boleh duit, nak saya bilang. Wes telah ikhlas no itu duit saya bilang kok ikhlas no ya kok saya. Boleh imlek. Mau tak ijoli boleh, mau tak ijoli lagi menang ya wes naik joli nggak apa-apa wes. Ijolnya ternyata Masya Allah lebih banyak. Hilangnya kira itu 100, kaya tak ijolnya 500. Alhamdulillah. Tambah seneng bukan tuh. Tambah susah. Ngerti orang itu ketemu tambah 600 saya nggak benar. Ijolnya 500. Saya hilang 100 ketemu kan berarti 600. Makanya dulu saya pernah membaca tulisan guyonan cincin ibu wali kota hilang. Itu bacaan itu ketika kalau musim hujan jenengan sering melihat ya pinggir jalan kan sering dikeduk ya. Ya sering dikeduk. Ya gitu ya. Jalan pinggir jalan sering digali ya ya. Itu digali buat kabel nopo-nopo nih Bapak. Niku mboten mari-mari. Bertahun ngedui embung itu akan ditulis kenapa kok bolak-balik digali karena mencari cincinnya Bu Wali Kota yang hilang. Bagaimana ternyata Bu Wali Kota itu daripada menangis terus kemudian cincinnya diganti Bu punten sangat dugi embong pun iki cincine kula ijoli tambah nemen nangise Bapak Ibu Bu Wali Kota tadi. Ngerti yo cincin nek ketemu tambah loro cincinku. Tambah nemen nangis ya. Tapi apa matur kembali kota itu kalau menentukan. Tetap bagian bahagia. Itu umur begitu.
Nah, kalau yang hilang itu uang makan saged digantos, tapi kalau umur yang hilang, apa anak kita mengatakan jari ini Pak Bambang mau nak letakkan ini? Nek umur bertambah itu jatah umurnya berkurang. Lah Bapak itu umur wis swidak telu nah. Berarti Bapak sudah kehilangan umur 63 tahun. Padahal Bapak itu merasa amal baiknya belum banyak, maka saya sedih. Wis kalau Pak nggak sedih, kok tak ijoli? Apa anak kita bisa mengganti usia kita yang sudah hilang? Nggak bisa. Nah, jenengan ngerti kok ngoten mawon. Nah, memangnya Bapak itu galon yang bisa isi ulang. Kok sudah berkurang diijoli, betul sakit. Maka kalau tidak bisa, bersegeralah, wasari'u, bersegeralah. Bersegera. Kalau kita merasa berdosa, bersegeralah bertobat, membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jam asar itu jam 3 kurang 10 sudah, dan kenapa saya sholat asar kok jam 5-10 menit? Makanya ada kisahnya tentu. Ada seorang ibu, masya Allah, dengarin pagi itu tuh sholat duha, dengarin. Kenapa kok dengarin? Jarang. Sholat duha, Allahu Akbar, HP-nya bunyi, tuliru, diangkat sama anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama mana? Mama sedang sholat. Seneng dunia tadi. Alhamdulillah, anakku sholihah. Ngerti nih mamanya sholat duha. Diceritakan yang konconi kan seneng bu. Ya, mama sedang sholat duha. Mamanya selesai sholat langsung anaknya dirangkul, dicium, pun anak yang solehah, pinter, pun ngomong mama lagi sholat duha. Besoknya sholat asar bu, jam 5:04. HP ini bunyi lagi, diangkat sama anaknya. Mama mana? Sholat apa? Sholat asar. Jelek, artinya ibu tadi langsung mari sholat anak itu tahu ya, niku ngono dicerita malu akhirnya. Nah kalau sholat asar seperti itu dosa betul, dosa karena menunda-nunda berbuat kebaikan. Menunda-nunda itu dosa karena perintahnya kan wasari'u, bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Ya jangan ditunda-tunda. Mengapa berbuat memohon maaf itu disegerakan? Karena gini, prinsip orang Islam itu melihat dosa itu meskipun dosanya kecil seperti melihat gunung yang di atas kepalanya. Gunung itu kan besar, tidak ada gunung yang kecil itu. Di atas kepalanya yang seolah-olah menimpa dirinya sehingga takut. Karena takut maka segera mohon ampun, segera minta maaf. Itu orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman itu melihat dosa yang sebesar apapun hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ya digusah kan, disepelekan digusah kan. Padahal dosanya besar. Ya dosanya besar. Tapi yang bahagia itu yang pertama prinsipnya adalah disegerakan. Dosa kepada siapa saja disegerakan. Dulu ditelepon ngapunten nggih sedaya kelepatan lu wonten napa Bu ngapunten. Judulnya disampaikan judulnya tadi. Saya mohon maaf lho ada apa? Kula mau ngrasani jenengan. Judulnya disampaikan. Oh enggak apa-apa. Manusia itu enggak pernah lepas dari dosa dan salah. Saya juga mohon maaf ya Bu ya kepada jenengan lah. Wonten napa kula wingi ngrasani jenengan. Tak ternyata Pak bodoh perasaan ini. Ya, gitu. Jadi judulnya disampaikan di judulnya ya. Kalau kita minta, yo izin Pak, maksud saya menyampaikan judul salahnya. Nah yang kedua Bapak Ibu, menahan amarah ya, supaya halal bihalal. Kenapa orang-orang itu ketika berjabat tangan gak ikhlas? Ketika mengapa orang itu memaafkan kok masih mengingat tidak bisa melupakan ya? Karena tidak bisa menahan amarahnya, masih ingat, masih dendam, nggak sabar. Padahal Bapak Ibu jangan perhatikan di surat Az-Zumar ayat 10 nih.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Pahala tanpa batas itu Bapak Ibu itu kan sangat dihitung. Makanya saya mendengarkan kisah Ustadz Dasat Latif yang nggak jadi ke Malang besok ya, karena beliau sakit. Dasat Latif kan besok itu mau datang ke Malang Perhasia ya, ke Geraca Cakrawala, diundang Pak Tejo. Ternyata beliau itu gerah berobatnya ke Singapura. Kalau saya kan berobatnya ke puskesmas ya. Ustadz Bapak sakit Singapura mau ngecat yang angel ke Singapura. Kalau batin ibu masuk angin kering waras ya Dasat Latif ya ke Singapura Bapak Ibu. Padahal yang ingin ke Singapura. Kemudian pulang nggak boleh, ini harus menghentikan semua aktivitas. Nggak jadi ke Malang. Singapura nih sudah ngecat nih, Singapura ngecat nih. Singapura kan ngecat nih. Bapak Ibu bahagia. Beliau bercerita begini, ada malaikat itu yang mempunyai jari-jari tangan itu sampai 1 juta lebih. Dan yang Pak Ibu kuning kuning. Nek ijik ini bahkan dari wastafel 1 juta lebih. Apa tugasnya malaikat ini? Nek jenengan apa ngerti kurang penggawean ngoten nggih. Tugasnya itu ngitung jumlah air hujan yang turun dan mencatatnya berapa jumlahnya. Masya Allah. Jadi kan ada tugasnya malaikat Mikael nih. Michael itu kan tugasnya menurunkan hujan, membagi rezeki, menurunkan hujan. Mikael kalau sampai diasusarkan jenenge Michael itu. Mikael itu menurunkan hujannya itu dihitung berapa air yang turun, ditulis, dicatat, itu bisa malaikat tadi. Tapi kata malaikat tadi, saya tidak bisa menghitung pahala orang yang bersabar dan mencatatnya berapa jumlah pahalanya. Masya Allah. Jangan kalau mas hujan ini bu, jangan medal, Pak. Jangan bersani, kok terus hujan ya, kok banjir ya. Itu pasti sangat dihitung Pak Bu, berapa jumlah air yang turun itu. Tapi menawi jenengan sabar, malaikat bukan sanggup menghitung berapa jumlah pahala yang diberikan Allah kepada orang yang sabar. Maka nggak ada tulisan catatannya malaikat, ya Bambang sabar pahala itu bukan wonten. Maka besok di akhirat itu orang-orang yang pahalanya atas tanggungan Allah dipanggil. Wahai orang-orang yang pahalanya atas tanggungan Allah, datanglah. Maka datanglah orang yang sabar, datanglah orang yang memaafkan, datanglah orang yang berpuasa. 3 orang itu yang pahalanya atas tanggungan Allah. Malaikat tidak sanggup untuk menghitung berapa jumlahnya dan mencatat berapa jumlahnya pahala sabar, memaafkan, dan berpuasa tadi. Makanya Bapak Ibu, tapi angel nih Bapak Ibu. Angel, sabar itu meskipun hanya 5 huruf, tapi prakteknya sulit, harus dilatih. Makanya nak tak kandani, kata mamanya, orang itu harus sabar. Tahu nggak sabar? Sabar itu kekasih Allah. Inna Allaha ma'as sabirin. Tapi mamanya sendiri nggak sabar. Ya, jurus sabar namanya, tapi mamanya tidak sabar. Bapak Ibu bahagia. Nah, harus sabar. Sabarnya gimana? Ya dimaafkan dengan ikhlas orang yang bersalah tadi. Ya dengan ikhlas. Caranya bagaimana? Nah, coba dengan bersari. Coba kalau yang menyengkirin itu jenengan tuh besar itu, yang disengkirin diterangin jenengan, ya. Terus jenengan itu selfie, mantan itu selfie tuh, Pak, jenengan selfie, nggak tadi itu selfie itu nih, jenengan dulu rupanya ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapa saya sejahat ini kan kau tenangnya nanti.
Coba, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kata Nabi, maka bagimu surga. Pak, mboten saged kula niku manusia biasa. Ya. Enggak bisa menahan marah. Bolehlah monggo jenengan bagi marah, tapi syaratnya satu. Wajahnya tidak boleh menunjukkan ekspresi orang yang sedang marah. Ngamuk muring-muring tapi wajahnya senyum. Kenceng deh. Lah iya, wajahnya nggak merah, matanya nggak mendeli, terus mulutnya nggak mencucu. Senyum. Oleh muring-muring tapi senyum. Itu sakit Pak, karena wajah itu menunjukkan isi hatinya. Kan betul ekspresi wajah itu menggambarkan isi hati seseorang itu, nggak bisa. Meskipun bisa senyum-senyumnya ya senyum kecut, karena muring-muring kok senyum. Bolehlah ekspresi wajahnya itu kelihatan orang marah, tapi nggak boleh keluar kata-kata. Ngoten Bu. Bapak nek wong nek muring-muring ngomong mesti omongannya elek. Ya, Pak. Di samping elek mesti buanter suaranya. Anaknya ngarep lho dibengoki. Kok padahal di depannya dekat ya, dia dengar itu, tapi kok teriak-teriak. Iya, fisiknya dekat tapi hatinya jauh. Maka mesti orang marah-marah teriak-teriak. Maka kalau marah bolehlah kita wajahnya marah tapi jangan keluar kata-kata. Ini buatan sakit Pak. Mesti ngomong. Yang ini buatan apa-apa ngomong, tapi ngomongnya nggak boleh banter-banter. Jenengan iku jeni kurang ajar. Kula niku muan kalau boten jenengan iku ya jenengan iki kantos kiri sepuh kok. Muring-muring kesenangan tambah gue. Ngaten lho, muring-muring tapi kudu basa. Ngomongnya kudu alon-alon, kalau teriak-teriak. Ini bukan sakit Pak, enggak lego nih, enggak menok nih, enggak. Tapi ketika marah tidak boleh menggunakan fisik, kekerasan fisik, enggak boleh menendang, enggak boleh memukul. Ya, itu caranya menahan amarah atau juga baik. Yang ngeling-ngeling oleh marah-marah tapi enggak boleh merengut, enggak boleh ekspresinya, enggak boleh ditunjukkan. Boleh menunjukkan tapi enggak boleh keluar kata-kata. Boleh keluar kata-kata tapi itu tinggal bengak-bengok, muring-muring dalam hati. Itu kalau ya, itu orang halal bihalal itu bisa supaya bisa berhasil. Dan itu tadi menahan amarah. Gambarannya Bapak Ibu, ampun aku, 31 orang, terima. Oh 31 orang utang menit, alhamdulillah. Nggak tahu ya, menahan amarah. Ya jadi gitu, kalau hanya dimaafkan itu seperti orang yang salah menulis kemudian dihapus masih kelihatan bekasnya, ditipek masih tertindih. Caranya adalah sobek yang salah itu kemudian gantilah dengan lembaran yang baru. Itu ikhlas memaafkan. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Sama dengan yang sahabat tadi. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Atas tanggungan Allah itu hanya Allah sendiri yang mampu memberikan pahala. Malaikat gak sanggup menghitung berapa pahalanya orang yang memaafkan. Ya, memaafkan. Contohlah Nabi Bapak Ibu, Masya Allah, meskipun disakiti, dianiaya sama orang-orang kafir Quraisy ketika Fathul Mekah, Nabi datang ke Mekah tidak dendam. Siapa yang masuk masjid selamat, siapa yang masuk rumah aman. Enggak dia apa-apa sama Nabi. Dimaafkan kesalahannya. Ya, dimaafkan kesalahannya. Nah, kita kan buatan Bapak Ibu ya, jangankan memaafkan, ketemu wong iman minggu, ketemu monoan minggu. Ada yang munggah gedung lantai 7, ketemu orang balik munggah tangga. Ada yang jeding ketemu balik akhir nangkut.
Ya, itu ya, tolong ya, mohon dimaafkan, dimaafkan. Memaafkan itu masya Allah, karena innallaha innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Memaafkan perbuatan yang sangat mulia, yang sangat mulia. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat tiga sampai menunggu memaafkan yang keempat sekarang, yang terakhir nih. Caranya supaya halal bihalal itu berhasil dengan baik setelah saling memaafkan itu ditindaklanjuti dengan saling berbuat kebaikan. Tandanya kalau kita itu sudah saling memaafkan, tidak ada dendam lagi. Kalau selanjutnya itu ada sikap saling berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kini prinsipnya Bapak Ibu di tiga hal ini. Tiga hal yang hendaknya kita lakukan. Jika kita tidak bisa memberi manfaat, jangan kita itu merugikan orang lain. Kalau bisa jadilah orang yang bermanfaat. Kalau kita berbicara, bicaralah yang bermanfaat. Kalau kita berbuat, berbuatlah yang bermanfaat. Kalau nggak bisa, minimal jangan merugikan orang lain. Prinsipnya gitu. Kalau bisa memberi manfaat orang lain itu. Karena khairun anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat terhadap orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat. Pesannya Pak Haris itu menjadi orang yang bermanfaat itu kata Bapak Ibu. Ini Pak Anwar seolah ingat ketika dari Alkom kemarin. Hidup ini buatlah tanda bahwa kita itu pernah hidup. Buatlah tanda bahwa kita itu pernah hidup. Assalam ini tanda bahwa kita dulu itu pernah hidup di atas hari ini. Tandanya apa? Itu assalam. Ada masjid, ada TK, ada SD, ada madin, ada pasar. Itu tanda bahwa kita pernah hidup. Apa tandanya? Kita dulu pernah menjadi orang yang bermanfaat. Ya, ikut serta dalam pendirian komplek assalam ini, sedikit maupun banyak. Harus ada tanda. Makanya saya pernah mendengarkan ceramahnya Kiai Semarang itu Supandi, Kiai Supandi. Kiai Supandi itu dulu keluar dari keluarga Katolik, katanya gitu. Dulu disekolahkan cita-cita orang tuanya menjadi pendeta, ya. Tapi malah menjadi pastor, ya, malah menjadi ustaz. Beliau pernah kata-kata beliau yang sangat sering diulang-ulang begini: kalau keberadaanmu tidak menambah jumlah, kepergianmu tidak mengganjilkan, untuk apa kamu dilahirkan? Gitu. Itu kata-kata dia begitu. Artinya apa? Jadilah orang yang bermanfaat, sehingga keberadaan kita itu sangat dibutuhkan oleh orang lain. Dan ketika kita itu tiada, itu sangat dicari oleh orang lain. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, kita punya tanda bahwa kita dulu pernah hidup. Tapi kalau nggak punya tanda, perginya ya nggak mengganjilkan, adanya tidak menambah jumlah, karena nggak ada manfaat kodohai, ada tidak adanya sama saja, sami mawon. Bahasanya Pak Haris itu adalah buatlah tanda bahwa kita masih pernah hidup, tetangga. Termasuk ini berbuat kita di assalam ini. Yang kedua Bapak Ibu, jika kita tidak bisa membahagiakan orang lain, minimal jangan membuat orang lain sedih. Kalau bisa itu bahagiakan orang lain. Jangan malah disedihkan, dibuat menderita orang lain itu. Jadilah orang yang bahagia. Ketemu kita itu senang, bahagia, tidak sedih. Males aku ketemu orang getai. Jangan gitu. Senang ya ketemu Pak itu, Bu itu. Nek meluar mesti nggak tahu bayar. Nek metu lagi bayar. Kan masuk orang kan betul bayar. Ke pasar sore yang jenengan metu betul bayar. Nek metu oleh Pak Ali, lu dari bayar Bu.
Kok bayar ke Pak menyewarin ini mbakmu nggak bayar. Itu apa itu? Senang menyenangkan, bahagiakan orang lain. Ucapannya menyenangkan, perbuatannya membahagiakan. Yang ketiga, jika kita tidak mampu memujinya, memuji itu bodoh amat loh. Tapi tidak semuanya orang bisa. Alhamdulillah, terima kasih, jenengan luar biasa, jenengan hebat, jenengan baik. Ngotong loh. Bu, jenengan kok ya Allah hari ini kok kelihatan cantik. Jadi ini gak cantik yuk. Kok saya kita sing cantik. Ini kan pun seneng bu, bila cantik, masya Allah. Mesti langsung nonton HP ini. Oh ini cantik teman-teman. Itu kan orang yang gak mudah bisa percaya diri ya. Tandanya mesti berlewat sebelah kocok mesti oleh. Iya, berlihat pakai cermin pantai ya pantas menonton. Tidak boleh terlalu belum. Jangan engkau mencelanya. Kalau nggak bisa memujinya, jangan mencela. Ya. Maitu nanti dulu, masya Allah. Saya tadi malam disuruh hati sama takmir masjid. Pak, ada jamaah itu loh Pak. Saya ngimami, masih ngimami juga ono. Kalau saya ada orang yang bisa ngimami, saya itu nggak jadi ngimami Pak saya. Tapi karena tak oleh karena sungsung ngimami saya maju. Lah orang tadi itu loh datang Pak. Nek bacaan sampai semua itu jamaah semua batal itu. Ya, nggak sah sholatnya. Loh salah saya di mana Pak? Yang mana yang salah? Jadi karena ini seksi paitu Bapak Ibu. Jamaah seksi paitu. Nek disuruh maju ngimami dia boten turun. Karena tugasnya kan dinas paitu tadi. Seksi paitu. Masya Allah. Disuruh maju ngimami dia boten turun. Nek ngimami paitu tok. Dia tak potas dan. Oh itu enggak bagus yang kata itu. Tak miring di lok. Kalau benerin. Ingatan itu, saya tak dulu saya ngomongin Arab, tapi Arab apa itu? Tapi bahagia itu gitu. Jadi mari kita berbuat baik setelah Idul Fitri ini untuk menjaga kesucian jiwa kita, menjaga hubungan baik dengan kita. Maka insya Allah kembali ke sini tadi kita akan mewujudkan kesolehan sosial. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.